Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harum Saputri Zakia. Saya izin menjelaskan tentang algoritma Al-Khawarizmi. Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi merupakan seorang ilmuwan Muslim terkemuka yang telah banyak memberikan kontribusi bagi peradaban umat manusia. Sebagai seorang tokoh besar pada masanya, Al-Khawarizmi telah menghasilkan banyak karya-karya yang monumental, antara lain dalam bidang matematika. Al-Khawarizmi memiliki nama lengkap Abdullah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Beliau dilahirkan di daerah Khawarizmi, yaitu suatu daerah di bawah pemerintahan Provinsi Khurasan dan sekarang bernama negara Uzbekistan. Pada tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi. Beliau wafat di Baghdad, Irak pada tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi. Dan dalam literatur lain disebutkan bahwa beliau wafat pada tahun 235 Hijriah atau 850 Masehi. Karena kepandaian dan kecerdasan yang dimilikinya, mampu menghantarkan Al-Khawarizmi masuk pada lingkungan Dar al-Hukama. Itu sebuah lembaga penelitian dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang didirikan pada masa Bani Abbasiyah oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Di barat, terutama di Eropa, Al-Khawarizmi dikenal dengan nama algorismi atau algoritm. Beliau dikenal sebagai tokoh muslim yang banyak membangun dan menemukan teori-teori matematika. Salah satunya aljabar. Para ilmuwan barat sebut dengan aritmetika, ilmu hitung, yaitu dengan menggunakan angka-angka Arab. Dalam buku karangannya yaitu Al-Jabr wa Al-Muqabalah, beliau merumuskan dan menjelaskan tabel trigonometri secara detail. Beliau juga mengenalkan teori-teori kalkulus dengan cara yang mudah, yang pada akhirnya Al-Khawarizmi menjadi tonggak dalam sejarah aljabar yang saat ini berkembang menjadi matematika. Bahkan beliau menjadikan aljabar menjadi sebuah ilmu eksak. Maka pantas jika Al-Khawarizmi disebut sebagai Bapak Aljabar. Penulis sejarah matematika kenamaan George Sarton mengungkapkan bahwa Al-Khawarizmi termasuk salah satu ilmuwan muslim terbesar dan terbaik pada masanya. Dian, Smith, dan Karpinski juga menggambarkan pribadi Al-Khawarizmi sebagai tokoh besar pada masa keemasan Baghdad. Setelah seorang penulis muslim menggabungkan ilmu matematika klasik barat dan timur, lalu mengklasifikasikan hingga akhirnya mengakibatkan kesadaran daratan Eropa. Kemudian dari fakta sejarah menunjukkan bahwa pada abad pertengahan ilmu matematika di dunia barat lebih banyak dipengaruhi oleh karya Al-Khawarizmi dibandingkan dengan karya penulis lainnya. Karena itu masyarakat modern saat ini sangat berhutang budi kepada Al-Khawarizmi dalam bidang ilmu matematika, dan Khawarizmi layak dijadikan figur penting dalam bidang ilmu matematika. Salah satu karya tulis Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi yaitu Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabalah. Ini menjelaskan mengenai uraian dan penjelasan tentang persamaan linear dan kuadrat. Ada juga kitab Diksit Algoritmi yang juga merupakan karya spektakuler yang berisi tentang ilmu aritmatika. Namun sayang naskah asli yang berbentuk bahasa Arab ternyata sampai saat ini tidak ditemukan karena hilang. Penemuan ilmiah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi ini memiliki beberapa hasil penelitian ilmiah dan buku-buku yang dikarangnya. Sebanyak kurang lebih 50 buku dalam bidang ilmu tersebut ditulis atas nama Al-Khawarizmi. Namun kebanyakan dari buku tersebut telah hilang, termasuk juga hasil riset ilmiah yang dilakukannya. Khawarizmi juga sering mendapatkan mandat dari khalifah untuk melakukan rihlah ilmiah, mengadakan riset ilmiah dan tugas-tugas khusus. Di antaranya Khalifah Al-Waskit memerintahkan kepada Al-Khawarizmi untuk mengadakan observasi tentang jasad Ashabul Kahfi, yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa jasad itu ada dalam gua dan jasad itu masih baik dan tidak rusak, seakan-akan mereka baru mati. Khalifah Al-Waskit ingin melihat kebenaran cerita itu dan diinformasikan dari Al-Quran untuk diinformasikan bertujuan utus Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi datang ke Romawi dan menjumpai para pembesar Romawi. Pembesar Romawi ini kemudian memerintahkan petunjuk jalan untuk mendampingi menuju gua yang berada di atas puncak gunung kecil. Dan Al-Khawarizmi naik ke atas gunung dan melihat langsung jasad Ashabul Kahfi itu. Kemudian kembali ke Khalifah Al-Waskit dengan berita bahwa Ashabul Kahfi mati seperti biasanya. Akan tetapi jasad mereka diawetkan dengan balsem dan kapur. Adapun diantaranya hasil penemuan yang dilakukan oleh Al-Khawarizmi yaitu ada penemuan di bidang matematika, yaitu di bidang aljabar,
bidang trigonometri, dan penemuan algoritma. Algoritma ini adalah salah satu dari cabang ilmu matematika. Kata algoritma berasal dari latinisasi nama Al-Khwarizmi yang tercantum dalam karyanya dalam bahasa Latin pada abad ke-12, yaitu Algoritmi de Numero Indorum. Pada awalnya, kata algoritma merupakan istilah yang merujuk pada aturan-aturan aritmetis untuk menyelesaikan persoalan menggunakan bilangan numerik Arab. Kemudian, abad ke-18, istilah ini menjadi algoritma yang mencangkup semua prosedur atau urutan langkah yang jelas dan diperlakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam hal ini, yang pertama ditekankan dalam alur pemikiran untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang dituangkan secara tertulis adalah alur pikiran. Jadi, dapat dipahami bahwa algoritma setiap orang dapat berbeda dengan yang lainnya. Namun, pendekatan kedua adalah tertulis, yaitu dapat berupa kalimat, tabel, gambar tertentu. Contohnya, jika seseorang ingin mengirim surat kepada seseorang di tempat lain, maka langkah yang harus dilakukan adalah menulis surat. Kemudian memasukkan surat ke dalam amplop, kemudian amplop itu ditempel perangko, kemudian pergi ke kantor pos untuk mengirimnya. Nah, konsep algoritma selanjutnya berkembang menjadi variabel perubah, yaitu variabel yang dinilai bukan konstanta. Ada juga variabel pertukaran, yaitu variabel yang berfungsi tukarkan setiap isi variabel sehingga nilai dari variabel akan berubah atau bertukar. Dalam pembelajaran dasar-dasar algoritma dan pemrograman, algoritma ialah suatu langkah-langkah yang tersusun dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang disusun secara runut dan tersusun. Algoritma juga adalah langkah-langkah komputasi yang terancam dengan baik dengan menggunakan beberapa nilai untuk input dan menciptakan beberapa nilai yang dikenal dengan keluaran. Jadi, algoritma ialah urutan langkah-langkah komputasi yang mengubah data masukan menjadi keluaran. Dalam konsep dasar algoritma pemrograman ini, mudah bagi kita untuk mulai belajar algoritma pemrograman. Karena seseorang akan lebih dulu mengetahui apa saja hal dasar dalam konsep dasar algoritma yang terdapat dalam algoritma. Jadi, sejarah algoritma dapat dikatakan sebagai jantungnya komputer. Dalam terminologi, algoritma terdapat banyak cabang yang diacu dari ilmu komputer. Contohnya adalah routing atau algoritma peruteran, yaitu pesan di jaringan komputer untuk menggambarkan garis lurus, atau bidang grafika komputer, yaitu algoritma Bersenham untuk mencari pola dalam teks, atau bidang informasi retrieval, yaitu algoritma Knuth-Morris-Path, dan lain sebagainya. Asal-muasal dari kata algoritma sendiri memiliki cerita sejarah yang bisa dibilang cukup aneh. Orang-orang hanya menemukan kata algoritma yang memiliki arti suatu proses menghitung dengan menggunakan angka Arab. Untuk menemukan asal kata algoritma, para ahli menemukan bahasanya sendiri dengan berusaha semaksimal mungkin. Akan tetapi hasil masih belum memuaskan. Sehingga akhirnya ahli sejarawan matematika mendapatkan asal-usul kata algoritma tersebut, algoritm, yang berasal dari nama penulis buku Arab yang terkenal, yaitu Abu Ja'far Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi. Orang barat yang membacakan al-Khwarizmi menjadi algoritm. Dari judul buku kitab Al-Jabr wal Muqabalah yang berarti pemugaran dan pengurangan, kata algoritm berubah menjadi algoritm. Kata algoritm ini timbul karena kata algoritm seringkali keliru dengan kata aritmetik, sehingga akhirnya zm berubah menjadi suatu hal yang sudah biasa. Oleh karena itu, semakin lama secara umum kata algoritm dipakai sebagai metode perhitungan, dalam bahasa Indonesia kata algoritm disebut dengan algoritma. Algoritma adalah runtutan langkah-langkah logis dalam memecahkan permasalahan yang tersusun secara sistematis. Sumber lain menyebutkan bahwa algoritma merupakan prosedur deretan yang berintegrasi atau suatu cara khusus yang digunakan dalam memecahkan masalah yang benar adanya. Menurut Webster Dictionary, membantu memecahkan masalah dengan cepat dan akurat. Melalui algoritma sekuensial, komputer dapat
Dengan cepat memahaminya, dalam melakukan langkah logis harus dilakukan dengan urutan yang benar agar tujuan yang dicapai dalam menyelesaikan masalah tidak boleh salah. Seseorang ilmuwan bernama French mengatakan bahwa kemampuan, kesulitan, dan keakuratan komputer dalam konsep-konsep komputer tertentu berkaitan dengan masalah pemrograman. Pada saat yang sama, ketika merencanakan algoritma, seorang ilmuwan French mengusulkan beberapa metode dalam bentuk ekspresi, daftar instruksi, beberapa perintah, program komputer, kode semu, dan diagram alur. Dibandingkan dengan CRUD, ia percaya bahwa input, proses, dan output adalah algoritma dasar. Analisis algoritma. Dalam menganalisis suatu algoritma, kita harus memperhatikan beberapa aspek. Salah satunya yaitu yang pertama, kebenaran atau correctness. Ketika membuktikan keaslian algoritma, perlu untuk memeriksa apakah hasil akhir dari algoritma memenuhi kondisi yang diberikan pada awal input. Untuk memeriksa algoritma kompleks, kita dapat membagi algoritma menjadi beberapa modul kecil sehingga jika modul kecil benar, maka seluruh program benar. Yang kedua, jumlah operasi yang dicoba atau jumlah pekerja berakhir. Perhitungan jumlah operasi yang dicoba digunakan untuk menyamakan tingkatan efisiensi algoritma serta algoritma lain buat membongkar permasalahan yang sama. Perihal ini untuk menggapai suatu algoritma yang bisa menciptakan waktu eksekusi lebih cepat. Ada juga analisis kasus terburuk. Analisis kasus terburuk ini adalah analisis yang digunakan untuk melihat tingkat efektivitas suatu algoritma dalam menyelesaikan suatu masalah yang inputnya terkadang tidak perlu dihitung, atau solusi ketika kemungkinan inputnya salah. Selanjutnya ada optimalisasi. Digunakan untuk menganalisis suatu algoritma, biasanya digunakan kelas algoritma dan ukuran kompleksitasnya. Misalnya jumlah operasi dasar yang dilakukan. Jika tidak ada algoritma yang dapat melakukan lebih sedikit operasi dasar, jadi algoritma tersebut disebut optimal. Selanjutnya ada ikatan terendah yang digunakan untuk bisa membuktikan bahwa suatu algoritma itu ideal. Tidak dibutuhkan memperhatikan setiap algoritma dengan cara membuktikan teorema yang menentukan lower bound pada penjumlahan suatu operasi yang dibutuhkan untuk menyiapkan suatu permasalahan. Maka algoritma tersebut dinamakan ideal jika dapat dilakukan penjumlahan operasi. Algoritma sendiri memiliki beberapa karakteristik, yaitu beberapa masukan diterima, proses input melalui langkah-langkah berurutan. Setiap langkah harus didefinisikan dengan jelas, sederhana, dan efektif. Urutan langkah harus terbatas dan berhenti, dan hasilnya keluaran atau output. Algoritma ini sebenarnya kita sudah melakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengirim email, menginstal aplikasi, menarik uang dari ATM, mengisi pulsa, membuat kue, mengendarai sepeda motor, dan lain sebagainya. Agar lebih memberi gambaran, seperti jika kita ingin mengendarai motor, jadi kita pertama yang akan kita lakukan yaitu kayak memasukkan kunci, kemudian menyalakan mesinnya, dan memasukkan gigi pertama, putar pegangan gas, kemudian motor akan berjalan. Kecepatan akan dinaikkan sesuai dengan putaran pegangan gas. Jadi algoritma merupakan suatu sebutan yang menggantikan ketentuan yang terdapat pada aritmetis yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan dengan pemakai bilangan angka Arab. Algoritma dapat dikatakan sebagai jantung komputer. Di dalam terminologi, algoritma terdapat banyak cabang yang diacu dari ilmu komputer. Contohnya seperti routing atau algoritma peruteran, yaitu pesan dari jaringan komputer untuk menggambarkan garis lurus atau bidang grafik komputer, yaitu algoritma Brent-Shanham untuk mencari pola dalam teks atau bidang pencarian informasi, dan Knuth-Morris atau algoritma Pratt dan sebagainya. Sekian penjelasan dari saya mengenai algoritma Al-Khwarizmi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.